CPU. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Jumiati Osa, kelas 12 TKJ. Kami diberi tugas untuk membuat video tentang perakitan komputer. Karena kami melaksanakan praktek kerja industri di SMK Negeri 1 Kota Tabalaka. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung menjelaskan bagaimana proses perakitan sebuah CPU. Pertama-tama kita harus membongkar casing dari komputer. Karena casing merupakan alat yang digunakan untuk membungkus sebuah CPU. Yang pertama adalah sebenarnya itu harus menggunakan oven untuk membongkar CPU. Dia punya casingnya, yaitu ini. Jadi kita membongkar ini. Saya langsung membukanya karena pertamanya itu sudah dibuka. Itu ini casing. Ya, terlihat langsung ini bagian komponen kecil yang ada pada CPU, yaitu ini. Di sini banyak kabel. Untuk itu saya memperkenalkan, ini merupakan CD-ROM. Ini pemutaran kaset. Sedangkan ini adalah hard disk, tempat penyimpanan data utama. Dan ini merupakan head disk. Ini merupakan kipas pendingin untuk prosesor. Dan di bawahnya itu ada prosesor. Ini adalah motherboard atau papan induk atau sebagai tempat meletaknya komponen-komponen kecil yang ada pada CPU. Dan ini merupakan power supply untuk mengalirkan arus listrik dari power supply ke seluruh komponen-komponen seperti CD-ROM, hard disk, dan motherboard dan lain-lain sebagainya. Oke, yang pertama langsung. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan komponen-komponen yang ada pada CPU. Pertama dari ini merupakan power supply. Dari kabel sini, ini dicabut dulu ya kabel ID-nya. Ya, di sini juga. Oke. Saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada CPU. Pertama itu dari power supply, ada kabelnya, yaitu yang dihubungkan ke motherboard. Ya, yang ini saya cabut. Woi, keras ya. Ini lumayan keras kalau dicabut. Oke, ini dari power supply ke motherboard. Ya, yang ini dipasang ulang. Ya, di sini. Ini ya, di sini tempatnya. Terus dari di sini ini power supply, ada kabel lagi. Ya, ini untuk ke CD-ROM dan ini untuk hard disk. Ya, di sini bisa saja dicabut. Ya, ini. Kalau ini langsung ke CD-ROM. Ini merupakan CD-ROM-nya. Ini saya kasih tidur ini CPU supaya saya bisa memasang. Ya, yang ini oke, langsung di sini. Ya, oke. Di sini. Setelah itu tadi ini dari dipasang lagi ke sini. Ini artinya menyambungkan arus dari power supply dengan dari CD-ROM ke hard disk. Di sini nah, ini sudah. Terus ini ada kabel kecil untuk kipas pendingin, bagi semua yang mendinginkan CPU. Ini ada di sini tapi tidak bisa dilihat karena terlalu
ke dalam ini kabelnya. Selanjutnya ada kabel IDE. Ini kabel IDE yang dipasang dari, ini merupakan kabel IDE, berfungsi untuk menghubungkan dari motherboard. Ini sudah terpasang dari motherboard, sebenarnya harus dikasih keluar tapi keras. Ini langsung saja saya memasukkan di CD-ROM, yaitu di sini. Ini harus dipasang baik-baik agar PC-nya sebentar berjalan dengan lancar. Dan juga ini ada ini yang disambungkan dari motherboard ke CD-ROM, dan setelah itu dihubungkan ke hard disk. Tempatnya di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya untuk menjelaskan proses perakitan dan pembongkaran CPU. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Jumiati Osa, kelas 12 TKJ. Kami diberi tugas untuk membuat video tentang perakitan komputer, karena kami melaksanakan praktik kerja industri di SMK Negeri 1 Kota Tambolaka. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung menjelaskan bagaimana proses perakitan sebuah CPU. Pertama-tama kita harus membongkar casing dari komputer, karena casing merupakan alat yang digunakan untuk membungkus sebuah CPU. Yang pertama adalah sebenarnya itu harus menggunakan oven untuk membongkar CPU, dia punya casingnya, yaitu ini. Yaitu kita membongkar ini. Saya langsung membukanya karena pertamanya itu sudah dibuka. Itu ini casing, ya terlihat langsung. Ini bagian-bagian komponen-komponen kecil yang ada pada CPU, yaitu ini. Di sini banyak kabel. Untuk itu saya perkenalkan, ini merupakan CD-ROM, ini pemutaran kaset. Sedangkan ini adalah hard disk, tempat penyimpanan data utama. Dan ini merupakan head disk, ini merupakan kipas pendingin untuk prosesor, dan di bawahnya itu ada prosesor. Ini adalah motherboard atau papan induk, atau sebagai tempat meletaknya komponen-komponen kecil yang ada pada CPU. Dan ini merupakan power supply untuk mengalirkan arus listrik dari power supply ke seluruh komponen-komponen seperti CD-ROM, hard disk, dan motherboard, dan lain-lain sebagainya. Oke, yang pertama langsung selanjutnya di sini akan saya jelaskan komponen-komponen yang ada pada CPU. Pertama dari ini merupakan power supply. Dari kabel sini, ini dicabut dulu ya kabel ID-nya. Ya, di sini juga. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada CPU. Pertama itu dari power supply, ada kabelnya, yaitu yang dihubungkan ke motherboard. Ya, yang ini saya cabut. Woi, keras ya. Ini lumayan keras kalau dicabut. Oke. Ini dari power supply ke motherboard. Ya, yang ini dipasang ulang. Ya, di sini
Ini ya di sini tempatnya. Terus dari di sini ini power supply, ada kabel lagi. Ya, ini untuk ke CD-ROM dan ini untuk harddisk. Ya, di sini bisa saja dicabut. Ya, ini kalau ini langsung ke CD-ROM. Ini merupakan CD-ROM-nya. Ini saya kasih tidur ini CPU supaya saya bisa memasang. Ya, ini oke, langsung di sini. Ya, oke. Di sini. Setelah itu tadi ini dari dipasang lagi ke sini. Ini artinya menyambungkan arus dari power supply dengan dari CD-ROM ke harddisk di sini. Nah, ini sudah. Terus ini ada kabel kecil untuk kipas pendingin, bagi semua yang mendinginkan CPU. Ini ada di sini tapi tidak bisa dilihat karena terlalu ke dalam ini kabelnya. Selanjutnya ada kabel IDE. Ini kabel IDE yang dipasang dari ini merupakan kabel IDE, berfungsi untuk menghubungkan dari motherboard. Ini sudah terpasang dari motherboard, sebenarnya harus dikasih keluar tapi keras. Ini langsung saja saya memasukkan di CD-ROM, yaitu di sini. Ini harus dipasang baik-baik agar PC-nya sebentar berjalan dengan lancar. Dan juga ini ada ini yang disambungkan dari motherboard ke CD-ROM. Dan setelah itu dihubungkan ke harddisk. Tempatnya di sini. Dilanjutkan dari motherboard ke harddisk ini. Iya, di sini sudah. Dan juga diharapkan kabel on off-nya, yaitu di sini. Ini kabelnya dari motherboard ke tombol on off-nya agar ntar ditekan bisa di sini. Di sini. Karena di sini saya belum pasang untuk ini kabel powernya, sehingga ini belum jadi. Oke, selanjutnya di sini ada RAM. Tempat RAM-nya di sini. Nah, di sini pertama nih seharusnya kalau kedua sisinya harus dibuka sedikit. Kalau ini dikasih keluar ini RAM-nya. Terus kalau dikasih masuk ya ini aja. Ya, ini ditahan kembali ya kayak gini. Ini ada dua tempatnya. Selanjutnya ada ini kabel dari motherboard ini ke CD-ROM. Dan selanjutnya saya perlu jelaskan itu ada macam-macam kabel. Ini dari power supply ke motherboard, dan itu punya masing-masing manfaatnya. Dan begitu pun juga yang kayak ini. Oke, selanjutnya ini harus dipasang baik-baik agar sebentar proses pembukaan untuk bagian PC-nya bisa. Ini tekan baik-baik. Selanjutnya, kalau ini sudah tempat untuk
ini merupakan mouse, merupakan untuk menggerakkan kursor. Tempatnya di sini. Di sini ini merupakan tempat mouse, dan begitu pun juga tentang keyboard. Keyboard merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi untuk tempat mengetik data. Itu ini. Nah, ini merupakan ini merupakan speaker suara. Nah, ini merupakan tempat konektor yang besar. Dan selanjutnya saya akan memasangkan kabel VGA-nya, yaitu berfungsi untuk menghubungkan sebuah PC ke sebuah PC dengan sebuah CPU. Tempat portnya di sini, ada di sini. Ini harus dipasang baik-baik, ini dikunci. Kalau sudah dipasang, lalu ke penggunaan daya atau ini era listriknya, agar komputer bisa CPU-nya bisa menyala. Ini. Ini bisa, CPU-nya bisa. Tadi pertama itu pertama CPU-nya belum bisa, jadi sekarang CPU-nya sudah jadi. Oke, langsung dicoba. Oke, selanjutnya ada kabel power. Itu jangan lupa dicoloki di terminal. Seperti ini. Dan untuk mengetahui CPU-nya bisa, ada kipas anginnya, kipas pendinginnya di sini. Itu saja yang saya ketahui. Dan untuk selanjutnya saya akan mengembalikan seperti semula, yaitu ini dicabut ulang.
sebuah CPU, dan untuk itu selebihnya saya serahkan kepada yang para ahli itu yang bisa membongkar pasang komputer, karena saya hanya sebagai pelajar. Untuk itu mohon maaf jika ada kesalahan yang saya jelaskan tadi.